Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita memikirkan satu topik yang baru tentang hidup keagamaan. Hal ini menjadi penting karena menjadi serius untuk kita mengukur diri. Karena sejatinya manusia merasa bahwa ya saya sudah beragama, maka selesailah semua. Apalagi orang Kristen lalu dia berkata, saya Kristen, percaya Yesus, pasti mati masuk surga. Tetapi kemudian tidak bisa mengukur itu dalam hidupnya. Ironi, tetapi itulah kenyataannya. Maka hidup keagamaan ini menjadi kritik dari Yesus yang patut untuk kita lihat, kita pertimbangkan, kita perhitungkan, kita pikirkan. Supaya jangan sampai kemudian kita ada di lubang yang sama. Yang pertama, kita akan membaca dulu bersama-sama dari Matius pasal 5 ayat 17. Dan ini akan terus kita pikirkan sampai ayat 20. Tetapi bagian pertama kita baca ayat yang pertama saja, 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat ini menjadi menarik kalau kita pikirkan, saudaraku yang kekasih, bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kedatangannya bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Nah, istilah menggenapi harus kita sadari adalah bagaimana sebetulnya atau apa yang menjadi konklusi tujuan daripada perjanjian lama itu completely gitu ya, menjadi lengkap dalam Yesus Kristus. Jadi yang pertama, perjanjian lama itu menubuatkan tentang Raja Shalom. Yesus menggenapinya. Perjanjian lama itu menubuatkan bahkan mulai dari lahirnya, kota tempat lahirnya, kemudian sampai bagaimana dia matinya dan pelayanan-pelayanan yang dikerjakannya. Jadi kita bisa melihat dengan tepat sekali bahwa betul perjanjian lama menjadi satu gambaran yang sangat konkret, yang sangat jelas, yang menggambarkan hakikat Kristus sebagai Tuhan yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Sudah digenapi. Jadi pertama pemahaman teologis ini dulu yang kita punya, saudaraku. Jadi semuanya sudah digenapi pada Kristus. Kalau begitu, apa sebetulnya yang dipikirkan atau ide dari pemberitaan para nabi-nabi perjanjian lama? Jawabnya sederhana, Kristus. Jadi tidak ada sebuah ide pemikiran pemberitaan di dalam perjanjian lama yang lepas dari ide besar atau judul besarnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu. Yang dipehel, ditunggu-tunggu dan datang. Nah itu sebab beberapa kali Yesus sendiri juga mengatakan, bukan? Semua orang menanti-nantikan ini. Tetapi kamu beruntung karena kamu melihatnya. Ya, ini menarik. Jadi orang perjanjian lama nunggu-nunggu tapi sampai mati tidak lihat. Tetapi kemudian orang perjanjian baru melihatnya. Yang kedua, Simeon Hana adalah nabi yang beruntung. Di dalam ketuaan mereka masih sempat melihat Sang Juru Selamat itu. Mereka memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup. Dan itu adalah puncak kebahagiaan. Jadi mereka menjadi orang yang sudah uzur, yang sudah mendekati. Maka yang ketiga adalah perantara di dalam perpisahan waktu itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis disebut menjadi orang yang paling besar di muka bumi ini, tetapi di surga dikatakan dia paling kecil. Maksudnya apa? Ini satu kalimat yang harus dipahami dengan jeli, dengan tepat. Paling besar di muka bumi ini karena dialah satu-satunya nabi dari mulai penyeberangan perjanjian lama menuju perjanjian baru yang berteriak-teriak, yang membuka jalan. Dialah yang dinubuatkan oleh Yesaya, dan Yohanes Pembaptis menjalankan tugas itu. Dia bukan hanya membuka jalan, tetapi juga diwujudkan dalam pembaptisan, atau lebih pas mungkin pentabisan daripada Kristus Yesus menjadi pelayan. Ya, karena konsep waktu Yesus dibaptiskan dengan kita tentu amat sangat beda bumi langit. Ya, tetapi dia harus mengikuti ritual dalam kitab suci untuk menjadi pelayan. Itu sebab dia dipilih dalam usia 30 tahun. Sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab bilangan, yaitu orang-orang yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kemah sembahyang. Jadi bukan tidak alasan, tapi ini nanti topik lain lagi. Nah, tetapi yang jelas adalah Yohanes Pembaptislah yang membaptiskan dia. Sehingga Yohanes disebut sebagai pembuka jalan. Hebat bukan? Nabi lain bernubuat tentang Yesus, tapi Yohanes melihatnya. Nabi lain bernubuat tentang Yesus, tapi Yohanes yang membaptiskannya. Puji Tuhan. Sehingga dia orang yang paling besar dalam surga.
Apa di muka bumi kan? Tetapi paling kecil di kerajaan surga kenapa? Karena memang kemudian dia mati sama saja dengan orang perjanjian lama. Karena dia mati sebelum Kristus mati di kayu salib. Artinya era salib itu berlaku ke belakang. Ini gambaran, ini lukisan. Bukan berarti orang yang mati di dalam zaman PL kemudian menjadi orang-orang yang lebih kecil dari kita-kita yang nanti matinya sesudah Kristus mati di salib. Bukan. Tapi dia hanya membicarakan bagaimana keberuntungan dan situasi momentum yang ditentukan center point-nya, yaitu Yesus Kristus itu. Puji Tuhan. Jadi Yohanes paling besar karena dia buka jalan. Tapi kemudian paling kecil karena dia tidak sempat menikmati kematian itu. Indah sekali. Tetapi ingat, bukan berarti nanti saudara kalau mati masuk surga Anda lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jangan mimpi dulu. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi itu menjadi suatu gambaran, momen, gambaran peristiwa. Menarik bukan? Nah, jadi apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Tampak nyata dalam 3 peristiwa tadi. Ini yang saya sebut sebagai nilai-nilai teologis yang sangat futuristis. Melihat jauh ke depan. Puji Tuhan. Hebat ya? Sehingga dia menjadi satu pengwahyuan yang sangat hebat di dalam satu situasi yang sangat luar biasa. Dalam bentangan waktu ribuan tahun. Dan Yesus sudah menggenapi. Jadi dia bukan meniadakan Taurat. Maka sekarang kita muncul kepada aspek kedua. Kalau aspek pertama sebagai Raja Shalom, sebagai Mesias, sebagai tujuan daripada perjanjian lama, sebagai pusat dari segala ide penulisan perjanjian lama. Maka apa hubungannya dengan lain-lainnya? Apa yang digenapi? Dia menggenapi seluruh peraturan Taurat. Kalau yang pertama adalah seluruh tujuan perjanjian lama tentang berita Mesias digenapi Yesus. Dan yang kedua dia juga menggenapi seluruh tuntutan Taurat, saudaraku. Apa itu tuntutan Taurat? Tuntutan Taurat adalah bagaimana kemudian kalau orang najis kemudian harus membaptiskan dirinya. Orang Yahudi di waktu lampau membaptiskan diri berulang-ulang kali. Namanya pentahiran. Tetapi beda konsep dengan konsep kita di masa kini tentunya. Mereka melakukan itu supaya mereka suci. Ada ritual ini, ada ritual itu. Dan semuanya mereka harus bersihkan. Supaya bersih, supaya suci. Lalu bagaimana dengan Yesus? Nah ini dia. Yesus datang bukan meniadakan itu, tapi menggenapi. Sehingga penggenapan itu dilakukan. Pentahiran bukan lagi kita lakukan sendiri dan berulang-ulang kali. Dengan air. Tetapi sekarang dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus oleh kuasa Roh Kudus. Itu yang mensucikan, mentahirkan tadi. Dan itu dikatakan berlaku bukan hanya bagimu. Dalam Kisah Rasul pasal 2 bukan? Tapi juga bagi anak-anakmu. Sehingga anak-anak yang dulu sejak kecil umur 8 hari sudah disunat. Padahal tidak tahu apa-apa. Mereka disunat untuk menerima perjanjian Allah. Puji Tuhan. Anak-anak kita juga sama menerima perjanjian itu. Dilibatkan di situ. Berbahagialah orang beriman. Dan itu kita sebut sebagai baptisan. Digenapi. Bukan ditiadakan. Sehingga perubahan wujud tadi adalah karena konsekuensi penggenapan. Jadi bukan center pada material yang dipakai. Tapi pada Kristusnya. Menarik kan? Nah jadi saya pikir bagian-bagian seperti ini yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi terjebak lalu akhirnya berpikir yang salah. Antara PL dan PB mengkonfrontasinya. Atau secara ekstrim kemudian kita bicaranya PL melulu. Di Ibrani kan begitu. Tetapi sebetulnya kita tidak tahu makna dan tidak tahu ujungnya mau kemana. Nah, ya cuman kelihatan sedikit gagah tapi kehilangan semuanya. Ya, kalau saudara mau cuman jadi ngerti bahasa Ibrani, ahli Ibrani dalam tradisi Yahudi ya belajar sanalah. Ya itu tentu jadi satu budaya yang kita belajar ataupun bahasa. Tapi kalau kita mau belajar kebenaran, mari kita lihat semuanya. Dia datang bukan meniadakan tapi menggenapi. Dan dalam penggenapan terjadi pembaharuan sekaligus menjadi nilai-nilai yang lebih tinggi lagi. Puji Tuhan. Itu loh yang harus kita perhatikan. Yang kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Maka aspek berikutnya menjadi menarik saudara-saudara adalah bahwa kemudian di dalam kehidupan pemaknaan teologis tadi kita melihatnya, lalu dalam kehidupan pemaknaan ritual tadi kita juga melihatnya, bagaimana ketentuan-ketentuan yang digenapi itu. Begitu pula di dalam nilai-nilai yang lanjut lagi. Ya. Bagaimana ketentuan-ketentuan Taurat.
Mari kita contoh, misalnya ambil contoh. Dikatakan di sana kepada kalau orang-orang Yahudi dulu berbuat dosa, maka harus ada korban darah kan ya. Entah domba, entah burung darah, kan begitu. Sekarang ada lagi, enggak. Kalau gitu dia dihapus. Bukan. Kenapa? Digenapi. Digenapi di mana? Pada Kristus. Maka kitab Ibrani bilang, darah Kristus sudah ditumpahkan. Darah yang suci, kata Petrus. Maka Ibrani berkata, bukan lagi darah domba, tapi darah dia, Kristus Yesus. Dialah imam agung yang besar. Karena imam itu mempersembahkan korban, bakaran domba, dan seterusnya. Tetapi Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri. Hebat, ajaib, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, jadi itu yang harusnya kita sadari, itu yang harusnya kita pahami. Betapa keunggulan keimanan kita itu sangat luar biasa. Puji Tuhan. Nah, itu menjadi kebanggaan seharusnya di dalam seluruh aspek pergumulan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang mestinya kita pelihara di dalam keseharian kita. Ini yang kita mesti jaga sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berkemenangan. Ya, itu penting. Sehingga disinilah sebetulnya orang Kristen bisa melihat. Sehingga kita nggak perlu lagi persembahkan korban domba, korban burung dara. Karena seluruh korban sudah digenapi. Bukan ditiadakan ya. Bukan ditiadakan. Digenapi di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Karena itulah di dalam perjanjian lama darah itu tidak boleh dimakan. Karena dia merupakan simbol jiwa, lambang penebusan. Itu tidak boleh. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan bilang apa yang masuk dalam mulut tidak menajiskan yang keluar. Digenapi. Harus hati-hati semuanya. Sebagai simbol dia sudah selesai. Maka terikat pada Kristus. Kristuslah segala-galanya. Ya, itu sebab orang-orang Yahudi sampai ribut lagi soal peraturan hari Sabat begitu kan. Sampai bilang di sini ada Tuhan yang lebih besar daripada hari Sabat. Ya, digugurkan seluruhnya. Karena ternyata terlalu banyak juga aturan-aturan yang mereka tambahkan. Ya, yang tidak diatur oleh Alkitab. Secara langsung mereka tambah-tambahkan. Nah, tapi akhirnya kemudian itu menjadi sejajar dengan Alkitab. Ini yang bikin cilaka semua. Nah, kita seringkali juga terjebak dalam hidup Kristen kita begitu. Makanya terjadi kasrah kusur, ribut sana, ribut sini kan begitu. Nah, di sini kita harus hati-hati saudaraku. Jadi bukan ditiadakan ya, ingat itu digenapi. Tapi kalau sudah digenapi jangan diributkan lagi. Maka darah yang dulu menjadi simbol jiwa, simbol kehidupan dalam perjanjian lama, simbol itu sudah digantikan kepada Kristus Yesus Tuhan itu. Ya, jadi jangan bicara lagi soal makan darah apa tidak makan darah sebagai keributan yang tidak perlu. Ini kan juga jadi sangat menyedihkan. Karena kita tidak melihat terminologi itu secara utuh. Oh, ini Alkitab mengatakan, kita baca perjanjian lama misalnya. Di perjanjian baru ada case dalam Kisah Rasul. Ketika orang-orang yang menjadi Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi atau orang Yunani. Yang Yunani ini rupanya makan darah, yang Yahudi enggak. Jadilah ribut. Tapi ribut, rasul-rasul rapat. Lalu dibilang, hendaklah kalian menjauhkan diri. Supaya jangan ribut. Bukan tidak boleh. Karena dijauhkan diri dari apa? Darah, makanan berhala juga. Padahal nanti di 1 Korintus 8, Paulus bilang, nggak ada makanan berhala. Loh, ini kok tidak seimbang? Tidak. Itu konteks di mana jemaat itu ada. Menarik ya. Senang itu baca Alkitab, itu jelas banget. Tapi jangan sepotong-sepotong aja, jadi geger semua. Nah, itu aspek kedua. Ya, jadi itu aspek yang kita mesti perhatikan. Ya. Nah, jadi kalau saudara nggak makan juga nggak usah ributin orang makan, yang makan juga nggak usah ributin orang nggak makan. Ya, saya sendiri sekarang ini ya artinya tidak makan, karena saya sebagai orang Batak suka makan saksang kan masa darah. Sekarang enggak. Tapi ya jujur saja itu bukan karena soal najis apa bukan najis, bukan itu urusannya. Lebih pada urusan kesehatan. Saya pertimbangkan dan lebih bagi tidak. Ya, padahal saya pengen sebetulnya. Nah, itu yang kita mesti perhatikan. Jadi itulah tubuh Kristus itu kalau sudah matang, dewasa kan gak ada yang ribut. Tapi kita seringkali ribut-ribut untuk hal yang gak terlalu prinsip. Padahal ribut itu sendiri itu yang paling prinsip karena gak ada cinta kasih lagi kan. Jadi saling menyakiti. Katanya tubuh Kristus. Bingung ya? Masa membicarakan kebenaran Kristus jadi kelahi? Nah, ini harus hati-hati, jangan terjebak. Aspek ketiga adalah konsekuensi daripada Taurat yang kita lihat. Nilai-nilai teologis tadi, nilai-nilai religius tadi, ritual-ritual tadi, kemudian juga nilai-nilai ketetapan hukum yang diberlakukan. Ya, kalau gini hukumnya ini, kalau ini mah gini.
Yesus berkata dan mengutip, kau dengar bukan, mata ganti mata. Wih, jelas banget ya. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengatakan kepadamu lagi mata ganti mata. Tapi aku mau berkata kepadamu, jika seorang menampar pipimu, yang sebelah berikan yang sebelah lagi. Wih, ini bagaimana ini? Ya, masa saya ditampar, lalu saya kasih yang satu lagi? Ini mau apa ini? Kok begitu? Kok ngeri amat? Maunya apa ini? Sehingga dikatakan tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Wah. Hebat sekali ya. Nah, oleh karena itu saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat kalau kita pikir, kok kelewatan. Sehingga itu artinya menjadi satu semangat di mana kita harus menciptakan damai. Karena kalau tampar pipi kanan itu ya, itu dikatakan kalau pipi kanan orang ditampar itu harus dari kiri begitu ya. Sehingga itu kesan menjadi sebuah penghinaan. Kalau mau nampar pipi kanan orang, tampar pakai ke tangan kiri, baru tangan kanan. Itu ekspresikan kamu dihina, tidak perlu kamu membalasnya, tetapi tunjukkan pada dia apa yang benar gitu loh. Tapi bukan tindakan konyol ini maksudnya. Tampar kanan kasih kiri jadi seimbang, bukan. Tetapi kan kalau menurut PL perjanjian lama, balas. Mata ganti mata kan? Loh ini kok enggak? Karena Kristus sudah menanggungnya. Di mana? Di atas kayu salib. Di mana? Lah itu waktu mati itu. Maka segala akibat dari hukum Taurat tadi kita mesti mempersembahkan korban darah domba. Enggak ada lagi kan? Maka begitu juga hak balas tidak lagi pada diri kita. Hak balas sudah ada pada Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Anda tidak bisa lagi. Kenapa? Dia menggenapi. Bukan meniadakan loh, menggenapi. Sehingga dengan menggenapi, take over kedaulatan terhadap apa yang harus bisa kita lakukan. Dilakukan Kristus. Menarik bukan? Karena itu mesti lihatlah PL baik-baik. Tapi jangan lagi bangun lagi PL-nya, lalu diulangin lagi, dilakukan lagi sebagaimana tuntutan PL. Lah ya buat apa Kristus mati di kayu salib? Itu kan namanya menghina Yesus Kristus. Itu namanya menghina salib. Itu namanya menghina pengorbanan Kristus. Begitu jahatnya ke kita. Tapi memang kita seringkali supaya tampaknya suci, tampaknya hebat, ya kita lakukanlah semuanya. Berbasiskan pemikiran-pemikiran perjanjian lama. Ini ironis. Tapi ini kejadian zaman sekarang. Sehingga orang berdebat lagi soal ini, berdebat lagi soal itu gitu ya. Kadang-kadang saya pikir-pikir mau kemana ya gereja ini. Kalau kerja kita ribut begitu melulu, nggak pernah mau dewasa untuk bertumbuh dan melihat mana yang prinsip tidak prinsip, mana yang substansial dan yang tidak esensial juga begitu ya, kan mesti dilihat semua. Esensial apa tidak esensial, substansinya apa, clear dulu dong. Tetapi kemudian kita berkutat pada hal-hal yang sepele, yang kecil. Nah, inilah gaya keagamaan. Pokoknya beda. Tapi nggak tahu apa yang beda. Nah karena itu saudara yang kekasih, apa yang sudah digenapi oleh Kristus di dalam 3 aspek teologis tadi maupun ritualnya tadi maupun tuntutan ketetapan hukum Taurat, digenapi di dalam dirinya dia yang mati di atas kayu salib. Jadi hidup keagamaan saudara harus mengerti kepada hakikat seperti ini. Jadi jangan lagi keagamaan kita di dalam hal ini Kristen tentunya, lalu lari-lari lagi ke perjanjian lama dengan alasan argumentasi perjanjian lama, tapi mengabaikan kemudian kematian Kristus di atas kayu salib. Kan kita jadi perusak namanya. Tetapi jangan pula ketika kita hidup di dalam perjanjian baru yang berpusat pada Kristus lalu kita bilang udah gak ada lagi perjanjian lama. No, semangatnya digenapi di sana. Maka harus dilihat. Itu menarik. Sehingga dengan demikian kita bisa sadar diri, mengukur diri kita. Apakah kita masih seperti yang Tuhan kita mau? Nah, disinilah sebetulnya semangat kekristenan itu dibangun. Sehingga saudara tidak akan pernah bisa mengerti utuh perjanjian baru tanpa membaca atau mempelajari perjanjian lama. Sebaliknya bagi Anda perjanjian lama itu terlalu gelap gulita kalau Anda tidak mengerti apa itu perjanjian baru. Tapi dengan dua-duanya dipahami, maka mengertilah kita kenapa ada sebuah tindakan, ada argumentasi. Kenapa argumentasi diberikan? Karena tindakan ini. Wow. Hebat ya. Artinya itu antara dipikirkan dan dilakukan itu keukur semua. Puji Tuhan. Nah itulah indahnya. Nah itulah kehidupan. Itulah yang harusnya kita miliki saudaraku yang kekasih. Nah itu tantangan kita. Jadi janganlah buru-buru kita terjebak untuk kemudian saling meniadakan yang akhirnya menurut saya jadi saling menyakiti ya kita-kita juga yang kita sakiti ya. Nah ini tuh sangat-sangat tidak menyenangkan. Nah jadi saya pikir
Kita perlu untuk memikirkan hidup keagamaan kita dalam konteks kekristenan kita tentunya. Bagaimana kita memahami kitab yang kita punya itu. Baik PL maupun PB itu. Supaya kita menyadari makna yang dimaksud oleh Yesus dengan kata, aku datang bukan untuk meniadakan tetapi menggenapi. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang dewasa. Alangkah indahnya kalau perbedaan kita bicarakan dalam argumentasi yang argumentatif. Lalu kita menemukan prinsip kebenarannya mana. Bukan ngotot-ngototan gitu ya. Seperti kalau kita nonton TV belakangan kan begitu. Debat-debat antara tim sukses ini, tim sukses itu. Debat kusir yang ada. S1, S2, S3 gak kelihatan semuanya. Hanya kayak es lilin semua kan begitu. Tentu tidak begitu dong. Jadi bukan mau menang-menangan, bukan mau benar-benaran. Tetapi memang Alkitab yang benar yang mana? Kalau saya salah, saya terima. Tapi kalau Anda salah, Anda terima. Kira-kira begitu. Lalu disitulah kita menunjukkan betapa kita adalah murid Kristus. Yang gak usah mesti berkelahi karena sebuah perbedaan. Tapi mari kita selesaikan dalam argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena toh yang didiskusikan kan bukan kebenaranku, bukan kebenaranmu, tapi kebenaran Kristus. Indah sekali saudara. Nah oleh karena itulah, biar sama-sama kita menjadi orang yang dewasa dalam hidup kita. Untuk memahami Alkitab itu utuh. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi nggak usah lagi terlalu dibikin neka-neko. Sehingga dengan demikian kita memahami dengan sebaik-baiknya. Apa sebetulnya yang Tuhan mau dalam hidup ini. Untuk kita lakukan. Nah oleh karena itu mari kita lakukan. Nah ini kan menjadi satu ukuran-ukuran penting yang perlu untuk kita pikirkan. Ya. Sehingga dengan demikian saudaraku yang kekasih, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Kita bisa mengerjakan seluruh ketetapan-ketetapannya dalam kesukaan dan semangat yang luar biasa itu. Biarlah ini meneguhkan, menguatkan kita. Sehingga kita sadar betul akan nilai keagamaan kita, elegansinya, kehebatannya, keunggulannya. Selamat menemukan mutiara itu. Dan ini akan terus kita pikirkan di dalam konteks pemahaman tentang kebenaran atau firman yang kita pahami itu seperti apa, sejauh mana korelasinya dan seterusnya. Biar ini menolong kita makin hari makin mengerti kehendak Allah. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya. Dan ingat, Yesus datang bukan meniadakan, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Penggenapan terhadap nilai-nilai teologis yang futuristis, bahwa semua nabi bernubuat dan nubuat itu digenapi dalam Kristus. Penggenapan terhadap berbagai ritual-ritual teologis seperti korban darah. Ya. Itu sudah digenapi dalam diri Kristus, bukan lagi binatang. Dan ketika tuntutan-tuntutan hukum Taurat, mata ganti mata, dan berbagai aspek lainnya, itu sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dia menjadi korban dari semuanya. Wow, alangkah indahnya. Selamat menemukan kesejatian kekristenan. Tuhan memberkati saudaraku. Jangan malas untuk membaca Alkitab kita itu. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan sudah menolong kami, menuntun, membimbing kami dalam setiap langkah-langkah kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh jadi hidup yang menyenangkan hatimu. Berkati kami, sertai kami, tuntun, bimbing kami di hidup ini. Supaya hidup kami terus berjalan di jalan-Mu. Dan kami pun berdoa supaya hidup keagamaan kami sungguh kami pahami, kami sadari, kami bertanggung jawab padanya. Dihidupi oleh kebenaran-Mu, diinspirasi, dituntun, dibimbing oleh kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, pusat dari segala sesuatu. Pengharapan kami. Pusat daripada tujuan pemberitaan perjanjian lama. Kegenapan dari segala penantian. Terpujilah Tuhan. Amin.